dipilih atau menjadi leader. Kembali pada contohnya Om Dwi tadi, bagaimana agama menjadi nafas dalam kehidupan. Karena memang silsilahnya sampai ke Madura pada saat itu. Gitu. Tahu Sumenep itu kayak gimana? Belum pernah. Tapi mentok sampai ke Bangkalan. Udah pernah ke Bangkalan? Udah pernah. Caipul orang Sumenep. Oh, Caipul orang Sumenep. Hari ini Syekh Khalil Bangkalan dianugerahkan pahlawan nasional ya. Betul. Khalil Bangkalan. Pahlawan nasional. Nah tadi lanjut tuh Pak Abe bicara suka tadi. Lanjut. Tadi Pak Abe bicara soal ada satu keluarga, Pak Abe nanya, di keluarga ada nggak yang meneruskan terakhir Sultan? Dia bilang nggak ada. Ada juga yang memang kurang nyambung sama Sultan. Karena Pak Sultan diajarin sama guru, ulah waka ngahikmahan lah, ulah waka ilmu gitu. Maksudnya ilmu hikmah. Nah keluarga ada yang jawen. Pak bilang jawen itu dikotomi hasil warisan Belanda. Jawen, abangan, haji, status sosial itu Dibentuk. ciptaan kolonial untuk apa? Mengidentifikasi agar apa? Mendata. Saat nanti penguasaan wilayah itu bisa dilihat. Wah kayaknya belum hidup ini. Maaf Pak. Penguasaan wilayah dia harus mengambil orang-orang itu. Nah, secara ajaran itu Allah tidak memisahkan, tidak membedakan. Ada suatu peristiwa ketika Nabi Ibrahim ngasih sedekah makan ke orang-orang. Ditanya sama Nabi Ibrahim, kan agama kamu apa? Muslim, masuk. Muslim, masuk. Kamu non Muslim, jangan dulu, jangan dulu. Gak boleh. Pernah kan dengar peristiwa itu? Bisa itu? Allah langsung negur, hei Ibrahim, lu sembarangan aja lo yang ngasih makan tuh gua kata Allah, bukan lo. Betul, kita pernah dengar. Ya nggak? Pernah dengar. Lo nggak boleh mau orang kayak gitu loh, mau Muslim mau nggak itu bukan urusan lo. Ya, Nabi Ibrahim kaget kan digituin, lu mau kan digituin sama Allah kira-kira gitu. Dan lu jangan begitu loh, ngeliat orang abangan hijau kuning, emang lampu merah gitu, enggak. Nah, prinsip-prinsip itu kan yang kadang kita lupa dan terjebak di zaman modernisasi seperti ini. Prinsip-prinsip kolonial itu sering melekat dalam kehidupan sosial. Aturan kita bebaskan semua nilai itu agar apa? Agar kita menemukan nilai sejati. Nah, menemukan nilai sejati itu prosesnya luar biasa. Tetapi ketika engkau mendapatkan nilai sejati itu, apapun yang kau inginkan di dunia ini pasti tercapai. Pasti tercapai. Walaupun itu kemudian lu mengukur kapasitas diri lu. Umpama gua ini roti, sampai mana kekuatan daya tahan gua. Umpama gua ini tempe, sampai di mana. Kalau orang lain kan ingin mengejar menjadi. Kalau lu kan udah dijadiin. Bedanya begitu. Tadi dengan prinsip-prinsip pendidikan modern, gitu kan, teknologi dan sebagainya, yang dibentuk alam pikirnya tapi tidak dibentuk hatinya. Wah, kalau udah masuk spare itu, Torekot, ngopi, demokrasi, plus Kang Abe dan Kang Dwi. Oh, udah ngomongnya jarum coklat nanti. Jadi ada kalimat yang menarik tadi. Kalau yang lain mengejar untuk menjadi, sementara kita mau udah dijadikan, udah disiapkan. sudah dijadikan. Artinya ketika yang lain belum menemukan, dia akan mengejar untuk menjadi. Tapi yang sudah menemukan, dia menanti untuk dijadikan apa. Begitu kira-kira. Ya, kira-kira begitulah. Dan tidak ada yang gagal. Tidak ada yang gagal. Nggak ada. Di wilayah itu tidak ada yang gagal. Karena ukurannya bukan materi. Ukurannya bukan status sosial. Iya.
ukurannya bukan keberpihakan kepada nilai-nilai manusia, keberpihakannya kepada nilai-nilai Allah. Ulas ketuhanan, ulas asih. Jadi kita udah kayak petugasnya Allah nih akhirnya. Kalau udah kayak gitu, masa Allah nggak sayang sama kita? Ya, orang enak jadi petugas Allah apa petugas partai? Oh, petugas kantor. Petugas partai kan gitu. Ini Kalau bicara enak ya Bang. Kadang Allah suka ngasih ini, ngasih soal ke kita. Kadang itu kita nggak kuat di posisi itu. Ya. Karena perlu dijalanin. Perlu dijalanin. Siapa bilang Allah ngasih masalah ke kita dan kita nggak kuat? Nah itu bahasanya apa itu? Kira-kira Pak Abe? Kalau misalkan Kang Abe. Kang Abe, oke. Saya sebut Kang Abe. Kalau misalkan saya berbicara, Bang Ubi tadi bicara gini, mau jadi karyawan Allah atau karyawan partai? Kalau jadi karyawan Allah, saya berpendapat Allah itu memberikan soal kepada kita yang harus dikerjakan soal tersebut. Nah, menurut Kang Abe, soal itu dimaknai sebagai apa? Kalau saya berbicara soal itu seperti ujian terhadap kita. Kita harus pahami dulu hakikat manusia di atas muka bumi. Hakikatnya manusia di atas muka bumi ini apa dan berperan apa? Selagi dia tidak mengenal Allah, ya selagi dia tidak mengenal Allah, kita akan menganggap itu adalah sebuah ujian dan masalah. Tetapi kalau sudah mengenal Allah, itu justru rindu terhadap ujian dan masalah. Jangan salah, pada posisi itu tidak mudah mendapatkannya. Ya, kita di posisi apa tadi gue bilang dulu. Ya kan, kita harus tahu hakikat. Ya, prinsip-prinsip manusia di muka bumi ini apa. Coba lihat peristiwa bagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa berproses lalu kemudian diturunkan ke bumi. Bukankah manusia di atas muka bumi ini adalah sebuah hukuman? Kita berangkat dari surga, ya kan? Memang Allah sudah siapkan bahwa kita harus mengisi bumi. Tapi sebagai apa? Atas muka bumi ini, jangan dulu kemudian khalifah fil ard, kejauhan. Kita harus tahu dulu hakikatnya. Nah, pada hakikat itu akan mengantarkan cara berpikir dan cara, kalau kita menganggap sebuah problem itu adalah masalah, lalu kemudian kita mengkhianati Allah, di situ fatal. Tapi kalau sebuah problem kemudian mendekatkan diri kepada Allah, ada tawakal, ada sabar, ada taat, ada ikhlas. Nikmatnya bro, luar biasa itu. Kalah sih si dunia ini. Saya jamin 1000% pada posisi itu. Karena apa? Yang dicintai hanya Allah, yang disayangi, yang dirindukan hanya Allah. Ketika sudah pada posisi itu, tidak perlu makan sudah kenyang, tidak perlu ngopi sudah berasa, tidak perlu material. Artinya di situ lepas dari, disitulah kehadiran surga, di suasana batin dan indera kita. Sudah kayak gitu mau ngapain lagi? Coba saya, kalau udah begitu, kan ada nih sebuah hadis atau sebuah, saya anggap itu sebagai hadis. Kematian itu datang padamu 70 kali. Hadis ya, pernah dengar itu? Kematian di sini bukan kematian fisik, kematian indera kita, kematian hasrat kita. Agar apa? Agar membersihkan diri. Itu dari, belum lagi kita berbicara bagaimana Allah menghidupkan kita. Ruh yang menghidupkan kita itu nggak sembarangan bro. Itu Allah tiupkan dengan perjanjian. Kalau kamu hianat kepada Allah, gimana konsekuensinya? Oh, aduh, ini makin dalam makin berat gua ngerokok nanti. Fungsinya Samsul Ya, berarti kalau bisa saya bilang, tadi kan Kang Abe bilang bahwasanya kita harus tahu dulu turunnya kita ke dunia ini apa. Berawal dari Siti Hawa dan Nabi Adam kan.
bahwasanya dunia ini kalau bisa saya sebut sebagai tempat hukuman manusia untuk menjalankan perintah. Sepakat nggak kira-kira Kang Abed? Ya sederhananya bisa dikatakan begitu. Sekarang saya pengen nanya, kira-kira kalau menurut Bang Dwi persoalan menjalankan hukuman tadi, saya bilang hukuman, kita itu harus menempatkan diri kita terhadap hakikatnya dulu, bahwasanya kita harus menghamba kepada Allah. Tapi ada salah satu jalan toriko yang berbicara bahwasanya sebelum kita mencapai itu, kita harus lengkapi dulu syariatnya. Syariat terhadap nilai-nilai keagamaan. Nah, kira-kira menurut Bang Dwi seperti apa, Bang? Ya, jadi kalau pandangan saya tadi umumnya manusia turun ke bumi itu umumnya adalah hukuman, karena ada sebuah cerita, proses ceritanya adalah Nabi Adam dirayu oleh iblis ya untuk memakan buah budi, kemudian diusirlah ke surga oleh Allah karena melanggar perjanjian, melanggar perintah bahwa itu tidak boleh dimakan. Sebagian memaknai sebuah hukuman, tapi secara hakikat tadi Pak Abi juga tidak sepenuhnya itu hukuman, bahwa ada misi lain, dan misi lain, satu skema lain, skenario Tuhan yang lain untuk mengisi bumi. Apa saya ingin bahas di situ tuh, apa kemudian hakikatnya, karena manusia diciptakan sebagai cerminnya Allah. Allah eksistensinya diketahui, Allah ingin melihat eksistensinya dalam bentuk wujud manusia yang ditiupkan ruhnya kepada manusia, sehingga Allah bisa melihat eksistensinya. Sehingga tadi seumumnya seperti itu, hakikatnya ada hal lain begitu, misi lain begitu oleh Allah, skema lain, skenario lain. Nah kalau bicara nanti bagaimana hukuman melalui jalan tarekat tadi, gitu kan, ya buat saya dengan dua hal tadi yang cukup banyak orang tidak memahami begitu ya secara hakikatnya. Ya kalau bicara hukuman, ya, tentunya jalan tarekat tadi ya harus dibersihkan. Dalam konsep tarekat, membersihkan sebuah dosa atau membersihkan cermin hati, cermin Allah itu dibersihkan, tentunya melalui tazkiyatun nafs, ya, membersihkan, menyepi uzlah, gitu ya, halwa dan sebagai macam, di bawahnya adalah untuk membersihkan hawa nafsu dan sebagainya, sehingga cermin kembali bersih, gitu kan, sehingga cahaya itu akan memantulkan, cahaya Allahnya memantulkan, sehingga peringai kita, karakter kita akan menampilkan sisi-sisi ketuhanan, sehingga disitulah yang disebut Ahmad, gitu loh. Ketika sudah bersih itu disebutlah Ahmad, terpuji. Makanya kenapa kemudian makhluk agung itu yang disebut Nabi Muhammad, sebut Muhammad Rasul, junjungan kita, karena beliau yang mampu dipilih gitu oleh Allah sebelum dilahirkannya di muka bumi ini, dipilih karena menjadi pantulan cermin Allah, cermin cahaya Allah. Sehingga cermin cahaya Allah itu menyebar, memantulkan lagi, Nabi Muhammad memantulkan lagi kepada makhluk yang lain, dipercikan lagi. Jadi prosesnya untuk menjalani yang tadi secara umum itu hukuman, ya prosesnya secara tarekat ya dibersihkan dulu, debu-debunya dibersihkan dulu, sehingga peringai ke depannya, lampah hidup ke depannya, perjalanan hidupnya, ketika itu tidak dibersihkan ya selamanya akan gelap, menjadi lorong gelap dalam perjalanan hidupnya, menjadi lorong gelap dalam perjalanan spiritual dan sebagainya. Itu sih pandangan saya terhadap penempuhan dari hukuman-hukuman di dunia. Jadi pentingnya kita mempelajari itu supaya kita sadar siapa kita, sadar kita apa tujuan kita dihidupkan, diciptakan gitu, sehingga kita bisa melalui proses-proses yang panjang gitu.
Berarti kalau bisa saya simpulkan dari pendapat Bang Budi, bagaimanapun juga sebelum kita menjalankan syariat, kita harus tidak bisa lepas terhadap nilai hakikat bahwasanya kita adalah seorang hamba, sehingga nantinya kita akan menjadi tauladan yang abang bilang tadi, Ahmad tadi, sifat apa bang? Ahmad terpuji. Terpuji ya. Tadi sempat nyentil bahwasanya ketika kita ingin menjalankan sebuah kehidupan yang membawa nilai hakikat, kita harus melakukan kehidupan berhormat, kemudian melakukan kehidupan yang sunyi. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang terlanjur tidak boleh sunyi seperti itu bang? Dia adalah action untuk apa ya, memberikan perubahan terhadap masyarakat. Kita sebut dia sebagai umaro kalau misalkan dalam bahasa kitabnya. Tapi kalau misalkan kita sebut sebagai PNS, kira-kira cocok apa? Apa aja? Umaro itu orang-orang yang berada dalam pemerintahan. Ya, tapi nggak mesti PNS. Oke. Yang masuk dalam lingkaran trias politik. Trias politik. Trias politika itu bisa disimplifikasinya ke Umaro. Begitu. Ya, tentunya kan kalau misalkan kita harus berkholwat, kemudian harus bersunyi, bagaimana action kita ketika kita berada di posisi seperti itu? Ya. Mau tidak mau kita harus dipaksa untuk berdemokrasi, mau tidak mau kita harus dipaksa untuk berperang pikiran, mau tidak mau kita harus berkonsolidasi dengan hal yang apa ya, yang unik lah, baik itu baik dan buruk seperti itu Pak. Bagaimana cara kita memandang hal tersebut? Baik, jadi pandangan saya, kita juga mendapat contoh kan dari Rasul ya. Ya. Semua mendapat contoh kita dari Rasul. Maka sebelumnya mungkin ada. Tapi kita lihat yang kita anut adalah teladan kita dari Rasul, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun menempuh itu, apalagi beliau makhluk mulia. Memang perintah-perintah Tuhan jatuh kepadanya. Nah, kemudian apakah dia tidak bersosialisasi? Apakah dia tidak bermusyawarah? Kan dia bermusyawarah. Bahkan bukan hanya penganut Muslim, bukan Islam. Semua agama dia tampung, semua agama dia rangkul. Yang paling pada waktu itu ya jelas pasti Yahudi ya. Dia ajak bermusyawarah dan akhirnya Mekah menjadi daerah atau wilayah atau negara yang pada waktu itu di zaman Rasul multikultur atau multi agama, apa disebutnya itu heterogen begitu. Nah, artinya bicara ditarik bagaimana jalan sunyi itu tadi di wilayah pada konteks Umaro atau berdemokrasi, dan bisa diterapkan, kenapa tidak? Nah, akan tetapi tadi bisa jadi ini adalah bagian warisan atau agenda penganut-penganut yang lain. Jalan sunyi itu tidak ditampilkan atau ditutup atau diberikan pandangan-pandangan bahwa ini bukan jalan yang tepat atau di apa namanya dikatakan diyakinkan, di brainstorm atau dicuci begitu bahwa di masyarakat di tingkat awam bahwa harus memisahkan. Kalau bicara politik ya politik, bicara negara ya negara, bicara Islam ya personal, bicara agama ini personal. Nggak bisa begitu. Kalau kita sudah ada contoh gitu loh, sehingga contoh Rasul terhadap masyarakat pada waktu itu contoh yang baldatun, yang thayyibatun, sehingga terjadilah negara yang damai, negara yang aman, negara yang sejahtera, negara yang makmur. Ketika semua secara universal beliau membangunnya bersama-sama. Nah, tentunya kenapa nggak bisa kita contoh? Kita bisa contohkan kok di Indonesia, bisa kita contohkan. Tinggal problemnya paham atau enggak, mau atau tidak, itu aja. Si pemimpin ini paham atau tidak, mau atau tidak, mau belajar atau tidak. Ini problem menurut saya. Pandangan Pak Abed mungkin beda. Ya. Berarti apa ya? Artinya kita juga tidak terpaku terhadap kita harus menjauhi perkara-perkara itu. Tidak. Bahkan saya ingat betul bahwa Tuhan saya juga mengajarkan dalam kitabnya bahwa kita hidup selain tadi kita pengabdian yang utama terhadap Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta kita terikat perjanjian dalam hidup kita, yang kita berjanji gitu ya. Kemudian apakah kemudian lantas kita meninggalkan keseharian kita, bekerja
bertani dan sebagainya, ya tidak. Bermusyawarah, bermasyarakat, tidak. Bersosial, tidak. Ajaran Tuhan saya semua harus dilakukan. Dengan hasil itu tadi akan menambah apa namanya Kecintaan. ya, menambah kecintaan bahwa cermin Allah atau wujud Allah atau wajah Allah bukan hanya pada yang kita nikmati dalam diri kita sendiri, tapi juga wujud Allah ada di mana-mana, sehingga kita bisa melihat wajah Allah di mana-mana. Ketika kita berinteraksi, kita bisa menjelajah dunia ini begitu ya. Itu juga bagian dari wajah Allah yang bisa kita jadikan tadabbur ya, tadabbur alam kita, tadabbur. Nah, makanya di dalam kitab bangsa juga disebut ada ibadah ibadah kita secara formil, ada ibadah juga ibadah sosial. Sehingga semua itu terangkum bisa kita jalankan. Disitulah ruang-ruang ujinya juga, ruang-ruang pengujiannya di situ. Berarti saya bisa simpulin perilaku seperti itu antara berholwat kemudian dengan berdemokrasi menjadi satu padu ya Pak. Harusnya menjadi satu padu. Kita sebut sebagai suluk demokrasi. Ya, betul. Nah, kira-kira menurut pandangan Kang Abe seperti apa untuk mengenai suluk demokrasi yang tadi sempat disentil sama Bang Dwi? Saya selalu kembali kepada hakikatnya. Jadi itu cara berpikir secara fondasi atau landasannya seperti apa, atau latar belakang. Sebagai individu yang beragama, manusia itu kan adalah makhluk sosial yang harus berinteraksi. Nah, dari interaksi itu mereka membentuk kelompok masyarakat. Jadi masyarakat itu harus ada pemimpin, ya kan? Pemimpin itu bagaimana cara memilihnya, standarnya. Nah, disinilah kemudian kita berbicara politik. Kita berbicara kekuasaan, kita bicara leadership, kita bicara kapasitas, kita bicara segala macam tentang itu. Nah, ukuran agama itu menjadi salah satu landasan, ya, bagaimana seorang pemimpin itu dipilih atau menjadi leader. Kembali pada contohnya Om Dwi tadi, bagaimana agama menjadi nafas dalam kehidupan,